Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ineng Juniartawan, nomor absen 8, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mengambil dua kasus, yaitu kasus pembunuhan Marsinah dan kasus peristiwa bom Bali. Nah, yang pertama di sini saya akan mengambil kasus pembunuhan Marsinah. 1993, mayat seorang perempuan ditemukan di sebuah gubuk di tengah sawah di Desa Jagong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Penemuan mayat perempuan muda yang ditaksir berumur 25 tahun dengan penuh bekas luka di sekujur tubuh ini menggemparkan warga sekitar dan menimbulkan dugaan jika penemuan ini bukanlah kasus kriminal biasa. Buruh itu bernama Marsinah. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto melakukan intervensi yang kuat untuk memonitor dan mengatur protes buruh. Melalui surat keputusan Bakorstanas nomor 02/1990 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342 yang menjelaskan jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka yang berhak memediasi adalah militer. Aparat keamanan memiliki kewenangan untuk menertibkan para buruh yang melakukan perlawanan kepada pemilik perusahaan. Salah satu korban dari aturan ini adalah buruh perempuan bernama Marsinah. Marsinah adalah buruh PT Catur Putra Surya atau CPS, pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Buruh PT CPS saat itu digaji Rp1.700 per bulan. Padahal, berdasarkan Kepmen 50/1992, telah diatur bahwa UMR untuk Provinsi Jawa Timur ialah sebesar Rp2.250. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk PT CPS. Karena itulah, untuk menyampaikan aspirasinya, buruh PT CPS pun menggelar aksi mogok kerja pada 3 Mei 1993. Sebanyak 150 dari 200 buruh perusahaan itu ikut dalam aksi tersebut. Mereka membawa 12 tuntutan. Mulai dari menuntut hak kenaikan upah 20% hingga membubarkan organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di tingkat pabrik. Saat aksi mogok hari pertama, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil 0816/04 Porong. Mogok kerja di hari pertama itu tak mempan. Prakoso disibukkan dengan pemanggilan oleh aparat militer. Akhirnya, Marsinah yang memegang kendali memimpin protes para buruh. Keesokan harinya, pada 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar. Pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam perundingan, hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Pelibatan aparat negara dalam perundingan itu menimbulkan kecanggungan. Dalam perundingan yang alot itu, akhirnya tuntutan buruh dikabulkan. Hasil persetujuan itu dituangkan dalam surat persetujuan bersama yang ditandatangani oleh 24 wakil buruh, wakil dari Depnaker, dan pengurus DPC SPSI Sidoarjo. Namun di hari itu juga, berdasarkan kronologi yang dirangkai Komite Solidaritas KSUM, Yudo Prakoso, buruh yang dianggap dalam pemogokan, mendapat surat panggilan dari Koramil Porong. Prakoso diminta datang ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo. Surat itu ditandatangani Pasi Intel Kodim Sidoarjo, Kapten Sugeng. Di Kodim Sidoarjo, Prakoso juga diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja.
Menurut saya, kasus pembunuhan Marsinah merupakan pelanggaran HAM asasi manusia berat, alasannya menang di luar putusan pengadilan terpenuhi. Khususnya, hak untuk menuntut upah sepatunya. Hal tersebut secara tersurat atau tertulis ditegaskan dalam pasal 28D ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Suatu kasus haruslah dijaga oleh para penegak hukum sehingga tercipta dan ketentraman masyarakat Indonesia. Nah, itu saya berpendapat tentang kasus pembunuhan Marsinah. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus peristiwa bom Bali yang terjadi di Bali. Nah, di sini saya akan berargumen atau berpendapat tentang kasus bom Bali. Bom Bali terjadi pada tahun 2000 dan bom Bali tersebut dijuluki sebagai peristiwa bersejarah di Bali yang disebut juga peristiwa bom Bali 1. Menurut saya, pasal tersebut dikenakan pasal 7 Peraturan Pemerintah Tahun 2000 Tindakan Pidana Terorisme mengandung unsur-unsur berikut seperti 1. Dilakukan dengan sengaja, dan 2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 3. Dimaksudkan untuk menimbulkan korban massal atau korban berguguran. 4. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup dan fasilitas publik atau fasilitas nasional. Menurut saya, peristiwa tersebut tidak boleh dicontoh karena dapat menimbulkan kematian atau kerusakan fasilitas publik yang ada di Bali. Dan peristiwa tersebut merupakan rancangan teroris yang akan menimbulkan kerusakan atau kematian pada peristiwa tersebut. Selain itu, penegak hukum atau aparat atau TNI, polisi harus memperketat keamanan yang terjadi di daerah tersebut. Sekian dari argumen atau pendapat tentang bom Bali 1. Saya ucapkan terima kasih dan saya akan menutup video ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.